Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Agus Prasmonotaka, channel kesayangan kita semua, yaitu channel hafalan Al-Quran dengan metode Taka. Apa itu Taka? Kotak dan angka. Menghafal tanpa berpikir, cukup ditunjuk kotaknya saja. Silakan disimak video-video saya sebelumnya, yaitu tentang hafalan Al-Asma Al-Husna dan Al-Quran Juz 30 dan juga surat-surat pilihan. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan dipencet warna merah, lalu juga like ya, yang gambar jempol, lalu tentunya di-share, diberikan kepada rekan-rekan kita yang lain agar semakin banyak orang yang mendapatkan ilmu dan kebaikan sehingga menjadi amal jariah buat kita. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membuat sebuah konten yang saya namakan book reaction, yaitu memberikan sebuah komentar atau lintasan pikiran dari buku yang saya baca. Biasanya lintasan pikiran itu saya tulis dalam footnote ya, buku tersebut ditulis pakai pensil. Nah, pada saat ini akan coba saya sampaikan dalam bentuk video YouTube ini. Baik, rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan membaca buku yang dikarang atau ditulis oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, yang berjudul Penawar Hati yang Sakit. Baik, kita mulai saja. Saya akan mulai dari bab pendahuluan, subbab penyakit dan obatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan sebuah penyakit, termasuk penyakit jiwa, kecuali Ia menurunkan obatnya. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Jika obat tersebut benar, maka penyakit tersebut akan sembuh dengan izin Allah. Dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Usamah bin Syuraik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menurunkan sebuah penyakit, melainkan Ia menurunkan obatnya. Ada di antara hambanya yang mengetahui obat tersebut, dan ada juga yang tidak mengetahuinya. Dalam redaksi lain ditambahkan, kecuali satu jenis penyakit yang tidak ada obatnya. Para sahabat bertanya, apa yang satu itu, wahai Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyakit ketuaan. Penyakit yang disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut mencakup semua jenis penyakit dan obatnya, baik penyakit hati, rohani, jiwa atau fisik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya kepada ulama. Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, sahabat Jabir bin Abdullah menceritakan, sewaktu kami dalam perjalanan, seseorang dari kami terluka kepalanya karena batu. Sementara ia sedang dalam keadaan junub sehabis mimpi basah. Ia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah menurut kalian aku mendapat rukhsah atau keringanan untuk melakukan tayamum karena lukaku? Mereka menjawab, menurut kami, kamu tidak boleh melakukan tayamum. Kamu mampu mandi dan bersuci dengan air. Kemudian laki-laki tersebut mandi, akan tetapi ia lantas mati karenanya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu akan hal ini, beliau bersabda, mereka, sahabat yang memberikan jawaban telah membunuhnya, dan Allah juga akan membunuh, melaknat mereka. Mengapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak mengetahuinya? Sesungguhnya obat penyakit bodoh adalah bertanya. Sebenarnya ia hanya cukup bersuci dengan tayamum.
membalut lukanya, dan mengusap bagian atasnya, kemudian mencuci seluruh bagian badan lainnya. Beliau menegaskan bahwa kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah obat. Sekali lagi saya tegaskan, kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah obat. Al-Qur'an adalah obat. Al-Qur'an adalah obat. Dalam surat Fussilat ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentu mereka mengatakan, mengapa kamu tidak menjelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Saya tegaskan, katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Fussilat ayat 44. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Isra ayat 82. Kata min yang berarti dari dalam ayat tersebut bermakna bayanul jinsi dan menegaskan keseluruhan Al-Quran, bukan bermakna tab'id yang berarti sebagian dari Al-Quran. Artinya bahwa Al-Quran seluruhnya adalah obat, penawar. Sekali lagi, Al-Quran seluruhnya adalah obat penawar. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat lain bahwa Al-Quran adalah obat bagi hati dari penyakit kebodohan dan keraguan. Jadi tidak ada obat yang diturunkan Allah dari langit yang lebih ampuh, lebih mujarab, lebih bermanfaat, dan lebih besar khasiatnya untuk menghilangkan penyakit selain Al-Quran. Sekali lagi ya. Jadi tidak ada obat yang diturunkan Allah dari langit yang lebih ampuh, lebih mujarab, lebih bermanfaat, dan lebih besar khasiatnya untuk menghilangkan penyakit selain Al-Quran. Rekan-rekan yang dirahmati Subhanahu wa taala, rekan saat ini kita ini bahwa Al-Quran adalah solusi bagi permasalahan hidup kita, dan Al-Quran adalah obat penawar dari semua penyakit. Oleh karena itu, mari kita menemukan penyembuhan dari penyakit hati kita dengan kita mendekat kepada Al-Quran. Oleh karena itu, silakan dukung terus channel yang bertemakan Al-Quran daripada Agus Prasmonotaka ini, agar channel ini bisa menjadi jalan bagi saudara-saudara kita yang ingin menemukan obat dari penyakit hatinya. Silakan di subscribe bagi yang belum, di like, kemudian di share kepada saudara-saudara kita agar mendapat amal jariah dari siaran kita itu, serta dibunyikan loncengnya ting agar kita terus mendapatkan notifikasi dari video-video yang saya buat berikutnya. Mohon dukungannya terus dan doanya. Baik, saya lanjutkan lagi. Dalam hadis Bukhari Muslim, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan. Sampailah mereka di sebuah desa yang dihuni oleh sekelompok suku Arab. Mereka menawarkan diri untuk singgah dan dijamu oleh penghuni desa tersebut. Namun penduduk desa tersebut enggan menjamu dan menerima mereka sebagai tamu. Tiba-tiba pemimpin desa tersebut terkena serangan binatang buas. Penduduk desa tersebut berusaha mengobatinya dengan berbagai macam cara, namun tak membuahkan hasil. Sebagian penduduk mengusulkan agar mengundang sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya bertamu kepada mereka, dengan harapan mereka memiliki sesuatu yang bisa menyembuhkan pemimpin mereka. Maka diundanglah para sahabat tersebut
Mereka berkata, pemimpin kami terkena serangan binatang dan kami sudah berusaha mengobatinya, namun tidak membuahkan hasil. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi pemimpin kami? Sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, demi Allah, kami mampu meruqyah, membacakan ayat Al-Quran untuk menyembuhkannya. Namun kalian menolak tatkala kami datang bertamu kepada kalian. Karena itu aku tidak akan meruqyahnya kecuali kalian mau menerima kami sebagai tamu dan menjamu kami. Penduduk desa tersebut berjanji akan menerima dan menjamu mereka dengan seekor kambing. Sahabat Nabi tersebut kemudian mulai meludahi dan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Fatihah, kepada pemimpin suku tersebut. Tiba-tiba ia bangkit dan berjalan seakan lepas dari sebuah ikatan. Kemudian penduduk tersebut menunaikan janjinya. Sebagian sahabat berkata, sembelih dan bagikan kepada sahabat yang lain. Sahabat yang meruqyah berkata, jangan lakukan dulu. Sebelum kita menceritakan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tunggu apakah perintah beliau. Tatkala mereka datang dan menceritakan yang mereka alami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, siapa yang memberitahu kamu kalau Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Kalian telah berbuat benar. Bagikanlah kambing yang kalian terima dan aku ingin mendapat bagian darinya. Karena obat tersebut telah menawarkan penyakit, menghilangkannya dan berhasil. Al-Fatihah adalah obat yang paling mudah. Jika seseorang bersungguh-sungguh dalam berobat dengan Al-Fatihah, maka ia akan merasakan pengaruh yang mengagumkan dalam mengobati penyakit. Hal yang perlu diperhatikan bahwa zikir dan doa-doa yang digunakan untuk mengobati tersebut memang bermanfaat. Ditambah lagi dengan syarat objek pengobatannya harus menerima dan yakin kepada orang yang mengobatinya. Jadi syaratnya untuk kita bisa berobat dengan ruqyah, dibacakan Al-Quran, pertama peruqyahnya harus yakin, kemudian pasiennya harus yakin bahwa dia akan mendapat kesembuhan dan dia mau sembuh dan dia mau diruqyah. Jika penyakit itu tidak sembuh, maka hal ini karena pengaruh kelemahan dari orang yang mengobati atau karena objeknya atau pasiennya tidak mampu menerima, atau karena ada suatu penghalang yang kuat sehingga tidak sembuh. Seperti halnya penyakit fisik yang tidak sembuh oleh suatu obat karena faktor kuatnya penyakit, atau ada zat dalam tubuh yang menghalangi pengaruh efektivitas obat tersebut. Jadi rekan-rekan yang dalam Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa sembuh dari penyakit, pertama kita sebagai pasien harus memiliki keimanan yang kuat, ya, meningkatkan keimanan, menunjukkan keyakinan kita, menumbuhkan keyakinan kita bahwa kita akan sembuh dengan Al-Quran. Dan kemudian kita coba singkirkan hal-hal yang menjadi sebab kenapa kita sakit, ya, yang menjadi penghalang. Misalnya kalau ada orang yang kena gangguan jin dan ternyata penghalangnya adalah jimat-jimat yang ia gunakan, nah itu berarti harus disingkirkan dulu, dibakar, dimusnahkan. Saya lanjutkan lagi ya. Jika Anda mengkonsumsi obat dengan kondisi siap menerimanya secara utuh, maka pengaruhnya berbanding lurus dengan penerimaan fisik Anda. Demikian juga penyakit hati. Jika pengobatan dan ayat-ayat diterima dengan yakin dan melakukan pengobatan memiliki keyakinan yang kuat dalam menghilangkan penyakit tersebut, maka akan membuahkan hasil. Demikian juga dengan doa. Ad-doa'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Doa merupakan salah satu faktor terkuat dalam menghilangkan penyakit dan mendatangkan keinginan. Namun doa terkadang tidak memberikan pengaruh. Hal ini karena doa tersebut tidak disenangi Allah karena mengandung permusuhan.
Jadi rekan-rekan, kita dalam berdoa harus yakin, dan kekuatan pertama daripada pengobatan kita adalah dengan doa. Mohon kepada Allah, karena Allah lah yang maha penyembuh, Allah yang maha menyembuhkan. Dan Allah tidak menerima doa kita dikarenakan di dalam doa itu mengandung permusuhan, atau karena hati lemah dan tidak khusyuk di hadapan Allah ketika berdoa. Ingat, sebelum kita berdoa, bersihkan hati kita dulu, istighfar, kita bertobat ya, agar hati kita kuat, yakin, dan kemudian kita khusyuk, sungguh-sungguh bahwa doa kita akan diterima. Seperti busur panah yang tidak kuat, yang menyebabkan panah tidak mampu melesat dengan cepat, atau karena ada penghalang terkabulnya doa, seperti mengkonsumsi makanan yang haram, melakukan kezaliman, dan adanya noda-noda dosa yang akut dalam hati, atau karena kelalaian hati oleh permainan dunia. Rekan-rekan yang dimaksud Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita perhatikan adalah dalam berdoa unsur-unsurnya harus perhatikan. Seperti busur panah tadi, ternyata kenapa dia tidak melesat jauh? Karena busurnya tidak kuat, gitu, sehingga kendor. Nah, karena itu kita harus memperhatikan unsur-unsur terkabulnya doa: memakan makanan yang halal, ya, menghindari yang haram, tidak melakukan kezaliman, dan kemudian tidak membiarkan dosa-dosa itu menumpuk dalam diri kita menjadi dosa yang akut, atau kita menikmati berbuat dosa-dosa yang besar sehingga itu menjadi penghalang daripada terkabulnya doa kita, atau karena kelalaian hati dikarenakan terbawa oleh permainan dunia. Kita tenggelam dalam dunia sehingga kita lupa kepada Allah, sehingga itu menjadi penyebab tidak dikabulkannya doa kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoalah kalian kepada Allah dengan hati yang yakin untuk dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai lagi terperdaya oleh dunia." Sekali lagi saya bacakan hadis Rasulullah tersebut. Berdoalah kalian kepada Allah dengan hati yang yakin untuk dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai lagi terperdaya oleh dunia. Jadi jangan sampai hati kita lalai kepada Allah dan kemudian kita terperdaya oleh dunia. Agar kita selalu ingat Allah, tidak lalai, maka hafalkanlah Asmaul Husna. Jadikan itu zikir untuk kita selalu menyebut nama Allah. Bagi yang belum hafal, silakan tonton video-video saya di channel Agus Prasmonotaka. Dengan metode taka ini kita akan menghafal Al-Asma'ul Husna, Asma'ul Husna 99, dan juga Al-Quran khususnya juz 30 serta surat-surat pilihan. Ikuti terus channel Agus Prasmonotaka dengan cara membunyikan lonceng ting ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Mengkonsumsi makanan yang haram juga mampu menghapus dan melemahkan kekuatan doa. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik. Ia tidak menerima kecuali yang baik-baik." Sekali lagi saya bacakan hadisnya. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik. Ia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memberitakan orang-orang beriman sebagaimana perintahnya kepada para utusan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 yang artinya, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Surat Al-Mu'minun ayat 51. Kemudian yang berikutnya surat Al-Baqarah 172 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu." Al-Quran surat Al-Baqarah 172. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan cerita seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang hingga kusut berdebu, lalu berdoa mengangkat tangan keduanya ke langit. "Ya Tuhanku, ya Tuhanku." Sementara makanannya, minumannya, pakaiannya haram, dan ia mengkonsumsi hal-hal yang haram.
maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Perhatikan rekan-rekan. Ada seorang laki-laki melakukan perjalanan kusut, berdebu, berdoa, mengangkat tangan. Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Tapi sementara itu ia makan, minum, pakaiannya haram, mengkonsumsi hal yang haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Yang terakhir saya bacakan. Abdullah bin Ahmad menyebutkan dalam kitab Az-Zuhud, suatu ketika Bani Israel tertimpa musibah. Mereka keluar menuju sebuah tempat untuk berdoa. Allah lantas memberikan wahyu kepada nabi mereka, kalian keluar ke tempat yang lapang dengan badan yang najis. Lalu kalian angkat tangan-tangan kalian dalam berdoa yang kalian gunakan untuk menumpahkan darah. Kalian penuhi rumah kalian dengan barang-barang haram. Sekarang kemarahanku kepada kalian telah mencapai puncaknya, dan doa kalian hanya menambah jauh jarakku dengan kalian. Perhatikan rekan-rekan, jangan sampai kita pergi menuju Allah bermunajat dalam keadaan najis, lalu kita berdoa tangan kita penuh dengan perbuatan dosa dan maksiat, lalu rumah kita penuh barang-barang haram. Ini akan menimbulkan kemurkaan Allah dan akan menambah jauh jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan, ini pendahuluan daripada kitab Penawar Hati yang Sakit dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Semoga rekan-rekan bisa menyimak dengan baik ya. Ikuti terus channel Agus Prasmonotaka. Saya akan bacakan lanjutan daripada isi buku Penawar Hati yang Sakit. Penawar Hati yang Sakit. Dari saya cukup sekian dulu ya. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan subscribe, bunyikan loncengnya ting agar notifikasinya masuk terus. Kemudian like, yang utama share agar banyak saudara kita yang bisa mendapat manfaat daripada video-video yang saya tayangkan di channel Agus Prasmonotaka ini. Karena ini merupakan channel Al-Quran. Bagi yang peduli kepada Al-Quran, silakan dukung. Dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di akhirat nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.